Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan juga berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih, dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya, supaya Anda tidak tertinggal setiap update terbaru dari kami. Mari kita mulai sebuah market review untuk perdagangan hari ini, hari Rabu 10 Maret 2021. Tadi pagi kami memprediksi bahwa IHSG akan 51% berada di dalam teritori hijau. Dan ternyata betul 51%. Tapi ada yang salah, kami memprediksi hijaunya hanya sedikit saja, karena kami memprediksi juga market Asia akan hari ini bergerak tipis-tipis antara merah dengan hijau. Dan ternyata memang betul, dari 4 market Asia yang lain 2 hijau 2 merah. Tapi IHSG hari ini melesat kencang karena sudah 4 hari berturut-turut berada di dalam zona merah dan naik cukup tinggi. IHSG sendiri dibuka di 6.233,616, sempat naik di titik tertingginya di 6.276,158, lalu turun ke 6.225,455, dan akhirnya ditutup di 6.264,679, mengalami kenaikan 65,032 poin atau 1,05%, 6.264,679 ya. Kemudian total transaksi yang terjadi sangat kecil, hanya 10,226 triliun. Mengingat kemarin transaksinya 14 triliun, transaksi hari ini cukup kecil. Tercatat 236 saham menguat dan 243 saham melemah. Dan kalau kita lihat, investor asing hari ini kembali masuk sebesar 322,86 miliar rupiah net foreign buy oleh investor asing. Market capital untuk IHSG hari ini adalah 7.354,294 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat hari ini dari kurs rupiah, maka hari ini rupiah terlihat memang menguat 85 poin atau 0,59% ke 14.372. Jauh lebih baik ketimbang kemarin yang sempat tembus ke angka 14.500-an, dan tentu ini menjadi angin segar buat bursa saham ya. Kemudian kalau kita lihat harga emas hari ini, harga emas di pasar spot dunia menurun, melemah 0,28% atau 4,75 poin ke 1.710,95. Kalau dirupiahkan adalah 790.580 rupiah. Dan kalau kita lihat daftar saham-saham yang paling banyak dijual oleh investor asing, maka yang paling banyak dijual oleh investor asing adalah ASII, Astra International, net foreign sale 92,4 miliar, sahamnya turun 100 poin atau 1,81% ke 5.425. Kemudian di posisi kedua ada United Tractor, net foreign sale 49,2 miliar, sahamnya mengalami pelemahan paling banyak 1.325 poin atau 5,88% ke 21.200. Di posisi ketiga ada Charun Pokpan Indonesia atau Cepin, net foreign sale 21,7 miliar, sahamnya mengalami kenaikan paling banyak di daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing, naik 3,79% atau 250 poin ke 6.850. Di posisi keempat ada Vale International atau Inco, kode sahamnya Vale Indonesia Tbk maksudnya, dan Inco, net foreign sale 16,5 miliar, sahamnya turun 20 poin atau 0,44% ke 4.530. Inco sendiri sudah melemah selama 5 hari berturut-turut. Dan kemudian di posisi selanjutnya ada
Sarana Menara Nusantara Tbk atau Tower yang dijual oleh investor asing, net foreign sales sebesar 14 miliar. Sahamnya naik 10 poin atau 0,86% ke 1175. Sementara saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing adalah BBCA atau Bank BCA atau Bank Sentral Asia, net foreign buy 64 miliar. Sahamnya naik 500 poin atau 1,51% ke 33.525. Yang perlu dicatat adalah total transaksi BCA hari ini yang cukup kecil, hanya 336,7 miliar. Jauh di atas transaksi BCA biasanya yang di atas 700 miliar. Kemudian di tempat kedua ada MDKA atau Merdeka Cooper Gold, net foreign buy 35,9 miliar rupiah. Sahamnya naik 40 poin atau 1,63% ke 2.500. Di posisi ketiga ada Bank Mandiri atau BMRI, net foreign buy 30,3 miliar, sahamnya naik 75 poin atau 1,17% ke 6.500. Lalu ada KLBF atau Kalbe Pharma, net foreign buy 24,1 miliar, sahamnya naik 40 poin atau 2,59% ke 1.585. Dan di posisi kelima ada Tebing, net foreign buy 23,2 miliar, sahamnya naik 80 poin atau 3,94% ke 2.110. Jadi kalau kita lihat, Tebing adalah yang mengalami kenaikan paling tinggi dari saham-saham yang dibeli oleh investor asing. Lalu kalau kita berpindah ke market regional Asia, maka indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang tampak menguat tipis 0,03% atau 8,621 poin ke 29.036,561. Indeks Nikkei ini sendiri satu harian penuh berjuang, jadi naik turun hijau merah sampai akhirnya ditutup menguat tipis. Sedangkan Hang Seng Indeks Hong Kong menguat 0,47% atau 134,289 poin ke 28.970,520. Sedangkan SSIC atau Shanghai Composite Index melemah 1,55 poin atau 0,05% ke 3.357,740 setelah hampir satu harian berada di dalam zona hijau. Sedangkan Straits Times Index Singapura melemah cukup tajam 0,92% atau 28,5 poin ke 3.080,030. Sementara kalau kita lihat market Eropa yang baru saja dibuka, maka FTSE 100 Index London saat ini dibuka melemah 0,43% atau 29,160 poin ke 6.701,910. Sedangkan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI menguat tipis 0,07% atau 9,560 poin ke 14.447,410. Lalu kalau kita melihat Dow Jones Index Future sendiri saat ini berada di dalam posisi plus 0,06% atau 20 poin ke 31.831, dengan dolar indeks kembali mengintai dengan naik 0,22 poin atau 0,24% ke 92,180. Lalu bagaimana dengan IHSG hari Jumat? Jika melihat penguatan dari dolar indeks dan market Amerika dan Eropa yang terlihat ambigu, kami mengambil posisi bahwa IHSG hari Jumat akan 51% berada di dalam zona merah. Tapi untuk kepastiannya, mari kita tunggu penutupan market Amerika besok. Jadi kita akan umumkan di hari Jumat pagi bagaimana situasi terakhirnya untuk mengupdate bagaimana perkiraan market untuk hari Jumat. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat ya. Maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami BSBS ID. Sampai jumpa.